Valentine masih jauh, tapi memang sengaja kita bungkus episode kali ini dengan sesuatu yang bernuansa romantis. Ini sengaja biar kita berikan sedikit rasa-rasa manis lah dalam pembicaraan kita, nggak semuanya berat gitu ya. Nah, orang bilang cinta adalah sesuatu yang misteri. Benar sekali, ini sebuah misteri kehidupan. Nah, biasanya kalau orang udah ketemu dua orang yang sehidup semati, sejalan dengan apa yang mereka lakukan, itu dikatakan soulmate ya. Nah. Bertemu dengan pasangan sehidup semati itu dikatakan soulmate ya. Kalau bertemu dengan penceramah itu dikatakan ustadz soulmate. Benar. Bisa. Tapi soulmate sendiri itu diartikan untuk merujuk kepada seseorang yang meant to be together. Ditakdirkan untuk bersama. Ada juga to be together. Ada juga sebagai jodohnya. Yang nggak mungkin lepas gitu kan. Jadi lu soulmate gue, lu ditakdirkan buat gue. Kadang-kadang kayak gitu. I love you soulmate gitu. I love you so much. Oh, so much beda ya. Tapi ada beberapa soulmate yang merupakan legenda. Contohnya Romeo and Juliet ya. Ini dari Italia itu juga. Rama Sinta dari pewayangan. Dari Timur Tengah Leila Majnun. Ada juga soulmate di dunia kriminal Bonnie and Clyde. Di dunia ilmu pengetahuan Mary and Pierre Curie. Shah Jahan dan juga Mumtaz Mahal yang tentunya juga saking sayangnya dibikinin Taj Mahal sama dia ya. Nggak pernah murah tuh tempatnya. Ya, berikut ini kita akan undang ke tengah-tengah kita. Dia merupakan soulmate di dunia permusikan Indonesia walaupun musik indie. Mereka adalah suami istri. Tapi mereka juga telah menelurkan beberapa penghargaan seperti Bubu Awards kategori Celebrities and Musicians People's Choice. Kemudian Jang Sound Awards kategori Best Acoustic Art. Nominasi MTV Music Award kategori Best Cutting Edge. Banyak banget. Sampai 20 album terbaik versi majalah Rolling Stone. Ini panjang sampai ke bawah. Cuma kalau dibacain habis waktunya. Langsung saja inilah dia Enda and Reza. I just wanna love you all my life. Say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by Ini pasangan yang unik ya, mereka ngeband berdua aja ya. Kalau di luar negeri dulu ada White Stripes kalau nggak salah ya. Ya, walaupun sudah nggak lagi sekarang ya. Sudah nggak lagi sekarang ya. Ini bagaimana ketemunya nih kalian kok sampai akhirnya? Kan nentuin ketemu pacar bisa, tapi ketemu pacar dengan satu kesamaan passion, ya? Satu kesamaan musik gitu, satu kesamaan interest dengan musik itu kan agak sulit juga gitu. Itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya saya sama Reza ketemu di satu band justru. Kita tahun 2003 tuh bikin band rock sebenarnya. Saya main gitar elektrik, Reza main bassnya. Tapi kemudian disitulah udah mulai ada kayak percikan-percikan cinta gitu. Tahun 2003. Ada yang konslet kali. Sampai akhirnya ya udah kita di situ pacaran. Tapi kemudian karena ada perbedaan misi visi di band, saya mengundurkan diri, sibuk kuliah juga. Tapi karena kita pacaran, jadi ketika kita ada waktu luang ya kita kan sering ketemu ya. Jadi ya karena kita suka musik ya kita main bareng. Sebenarnya itu sih asal muasalnya jadi sebenarnya musik lah yang mempertemukan kami berdua. Oh gitu. Nah sebenarnya banyak juga yang mengatakan bahwa mereka berdua ini mirip. Iya katanya kalau jodoh itu mirip. Jodoh ini mirip. Tapi kalau kita lihat-lihat mirip nggak ya? Ini kayaknya mungkin mirip kacamatanya aja ya. Sekarang kita tes bagaimana kalau mereka buka kacamata. Ini kan belum pernah dia di acara TV mereka buka kacamata. Ayo. Mirip nggak? Buka ya. Buka. Tapi jadi rabun gitu. Ini kacamatanya bukan buat gaya doang loh ini. Ini minus. Kita nggak bisa lihat. Kamu siapa? Iya. Kamu kalau buka kacamata bisa kenalin suami kamu. Pegang dulu, pegang. Oh iya, ini suami saya. Kira-kira mirip nggak nih? Mirip nggak? Mirip nggak? Mirip. Oke. Kita doakan juga bahwa hubungan mereka juga terus sampai akhir hayat. Amin. Nah, ini kan banyak yang mengatakan bahwa soulmate itu diciptakan buat ditemukan gitu. Ini kan sampai akhirnya walaupun si Endah ini udah keluar dari band, akhirnya tuh sampai keluar band tetap dikejar. Iya, akhirnya. Sampai akhirnya bikin solo, diproduserin. Tuh saking ngoyoknya kepengen banget ini. Kayaknya yang ngejar ketahuan siapa gitu. Terusan kan. Jadi lebih karena iseng aja gitu. Udah tidak terpikir untuk kayak akan serius gitu. Tapi untuk ya maksudnya kita ketika pacaran
lebih baik ya udah deh kita main musik aja gitu kan. Jadi itu memang salah satu yang membuat kami jadi sering ketemu dan menyenangkan nih kalau ketemu suasananya kalau latihan bareng gitu. Awalnya sih emang iseng ya, tapi kemudian kemudian misalnya Resa berniat untuk kayak yuk kamu deh saya coba produserin, dia ngomong gitu. Itu sih sebenarnya karena modus enggak ya. Sebenarnya karena memang waktu itu kayak iseng aja, kira-kira kita mau bikin apa ya, we have to move forward gitu ya. Coba kita cari satu jenjang lagi deh yang nggak cuma sekedar iseng, tapi kita mulai yang agak serius tapi tetap fun gitu. Ya, waktu itu yang proyek Enda dan Resa ini hanya dikhususkan sebenarnya buat kayak lounge hotel atau cafe gitu ya, yang misalnya santai-santai. Tapi tiba-tiba kami diundang ke acara inaugurasi kampus gitu yang pesertanya 1.000 orang dan kita hanya berdua di atas panggung gitu. Otomatis mau tidak mau kita jadi berimprovisasi cari cara musik gimana ya supaya menggrab perhatian audiens yang segitu banyak dengan konsep yang mungkin lebih atraktif gitu. Jadi 2 lawan ribuan. Iya. Wah, sebuah PR sebenarnya ya. Lumayan ya. Akhirnya dari situ dari album solonya Enda itu ada satu lagu yang featuring Resa gitu. Jadi dulu namanya masih Enda Widya Stuti featuring Resa Aditya gitu. Itu satu lagu judulnya When You Love Someone. Nah, lagu ini yang jadi orang-orang responnya kok positif, apa karena lagunya, apa karena featuring sayanya. Tapi saya positif pasti karena featuring saya nih. Berarti orang-orang itu menghargai bagaimana sebuah hubungan itu terjadi ya. Iya, jadi dari situ kita kembangkan ke album duet gitu, duo gitu. Gitar bass, kalau Enda gitar sama bass, gitar sama vokal, saya bass gitu. Oh gitu. Ini menarik sekali ya, bagaimana mereka ketemu dan sekarang menjalin bisnis juga jadi berdua gini ya. Nah sekarang kemarin juga kita udah melempar ya. Kita ngelempar hashtag ketemu pacar di. Ketemu pacar di? Ketemu pacar di titik-titik. Nah kalau Enda Resa kan udah jelas ketemu pacar di band. Kalau ini ada teman-teman followers kita di @tunacho_net, mereka rata-rata ketemu pacar dinya di mana. Ada juga yang agak ngawur, ada juga yang jomblo tapi tetap maksa ketemu pacarnya di mana aja. Ya, coba kita lihat Twitter yang pertama. Setiawan Bayu. Hashtag ketemu pacar di atas asbes. Pas gua tanya, dia lagi disuruh sama bokapnya, udah itu doang. Sebentar. Ya boleh ditepukin boleh. Kalau lu ketemu pacar lu di atas asbes, itu lu lihat lagi itu pacar apa ikan asin? Terus itu kan kalau dijemur di atas asbes tuh, ikan asin, kerupuk. Itu kuli kayaknya. Pacarnya kuli bangunan. Oh iya, lagi. Itu Pak, sebentar Neng, order. Ya ampun. Ada lagi coba next. Dari siapa? Dari Benjamin Ali. Hashtag ketemu pacar di Jambak. Karena ketahuan ambil alat make up. Kan aku mau cantik juga sayang. Aduh. Ini tipe-tipe pria yang pipisnya jongkok nih. Pria yang tomboy. Berikutnya ada lagi dari Damas Yudhistira. Hashtag ketemu pacar diputusin langsung. Gara-gara fotonya editan pakai kamera 360. Picture profile tidak sesuai dengan aslinya. Panjat aslinya mukanya kayak petarung. Satu lagi ada berikutnya. Nah ini juara kita. Apa tuh? Hashtag ketemu pacar di pinggir jalan lagi ngemisan. Ini beneran ada? Juga ya? Gak ngerti deh. Tapi gara-gara hashtag ini memang menjadi banyak yang ngawur, tapi lucu. Ada juga yang kemarin pengennya ketemu, ada yang cita-citanya. Pengen ketemu pacar di masjid. Biar langsung jadi imam aku. Ada juga yang pengen ketemu pacar di kuburan. Biar jadi jodoh. Sampai Hidup dan mati. Oke. Tapi seru tadi buat siapa Rizky? Anda berhak mendapatkan 1 bongkah ember ijo dan langsung diambil. Oke, sekarang kita ngomong agak serius mengenai musik nih ya. Kalian telah membawa nama Indonesia menang di kompetisi konser Medium Festival 2013 di Cannes, Prancis. Ini luar biasa. Karena kalian melakukan ini tanpa ada sedikit pun subsidi dari pemerintah ya, sendiri gitu. Ini gimana ceritanya nih awalnya? Sampai akhirnya bahkan naik getek sampai ke Prancis atau gimana? Iya sih, awalnya memang kami mengikuti sebuah kompetisi ya. Bersaing dengan banyak musisi dari dunia dan kemudian orang-orang Medium sendiri yang memilih Enda dan Resa. Dan
kita memang tidak mendapatkan dukungan pemerintah, entah ya mungkin berbagai alasan, mungkin karena memang waktunya mepet ya. Tapi memang akhirnya ada bantuan dari teman-teman musisi juga sih yang lain yang mengadakan penggalangan dana kepada para investor-investor yang memang menginginkan kami untuk berangkat ke sana. Karena memang kami adalah satu-satunya musisi Indonesia yang tampil di main stage di tahun ini ya, di Midem Conference and Festival. Jadi memang kurang lebih itu sih ya ceritanya. Jadi ya kemarin juga kayak Tompi, Glenn, terus Panji Pragiwaksono, mereka bikin acara buat Idang Idang Rashidi. Mereka bikin acara buat memberangkatkan kita ke Prancis gitu. Ada beritanya nih, tanpa dana pemerintah Enda and Reza tetap konser di Prancis. Ada lagi berita yang lainnya? Vokalis Enda and Reza diserang flu tampil di Prancis. Oh, jadi itu lagi sakit? Lagi sakit. Soalnya apa? karena Nyanyi. Mungkin bersihnya merdu. Beda ya kalau kita nyanyi mungkin langsung beda suara. ngomong aja kita udah fales kalau. Sebenarnya karena di sana dingin banget, saya memang agak lumayan sensitif sama udara dingin. Jadi memang agak dingin, anginnya juga dingin. Meskipun di dalam stage-nya itu kan mobile ya, jadi mereka tuh bikin namanya stage magic mirror yang memang itu bisa dibongkar pasang. Jadi ketika mereka pasang itu sebenarnya ada penghangat, cuman tetap aja sih dingin banget gitu udaranya. Jadi ya memang agak flu, tapi nggak terlalu bermasalah ya. Iya, nggak terlalu bermasalah sih, jadi tetap bisa maksimal. Ya itu berarti itu kalau di Indonesia kan sekarang image-nya adalah misalnya band atau performer itu kalau tampil di sebuah acara itu cuma karena lagunya udah ada. Kalau ini flu tetap nyanyi. Lip sync ya, cuma ngomongnya nggak enak ya. Nah sekarang ada lagi nih. Gue yang ngomong berarti. Lu yang ngomong. Gue yang ngomong. Soalnya banyak loh. Teman kita juga banyak yang lip sync jadi jangan ngomong. Terdekat Enda and Reza akan ada sesuatu apa ke depannya? Mungkin menjadi teaser sekarang di Agar Tonight Show? Oh iya, kami sedang mempersiapkan sebuah tempat ya, di dekat rumah, di Pamulang, di Tangerang Selatan. Itu sebenarnya tempat yang sederhana, kita mungkin bikinnya apa ya, seperti tempat nongkrong ya? Bilangnya tempat ngopi lah, tempat ngopi ada tempat nongkrong dekat rumah namanya Ear House. Enda and Reza House ya. Itu ya buat teman-teman kita yang penyuka musik Enda and Reza maupun yang mau berapresiasi silakan di situ gitu. Kita lagi fokus ke sana sekarang gitu. Ya. Gara-gara nggak dikasih tempat apa pemerintah bikin sendiri. Salah satunya ya. Kalau gitu yang kepingin mencoba mencicipi tempatnya Ear House ya namanya. Ear House, silakan datang aja dekat rumahnya Enda and Reza. Nanti kita datangin juga ya. Tepuk tangan buat Enda and Reza. Dari mana-mana karena kita akan lihat bagaimana soulmate antara rakyat dan pemerintah hanya di Tonight Show.